Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamuhu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sekretaris Kelurahan Padurenan, yaitu Bapak Haji Tugar beserta keluarga besarnya, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Karang Taruna, yaitu Bang Jetul beserta keluarga besar. Yang saya hormati Ketua RW, yaitu Bapak Udin Iswahyudi, dan juga para RW yang lainnya yang afwan tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rajim kami pada semua. Dan juga yang saya hormati Ketua RT dari 01 sampai 05, semuanya yang saya hormati. Para alimil ulama, para guru, para masyayikh, aparatur pemerintah, Tua Karang Taruna, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tim hadroh yang saya banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada malam hari ini, kita bisa kumpul, bisa hadir dalam acara santunan yatim. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita limpah curahkan keharibaan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Afwan sebelumnya pada para hadirin, para kiai, para guru, pada kesempatan malam hari ini saya mungkin duduk di atas kursi, ya mohon maaf sebelumnya. Saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa
kemarin malam kita melaksanakan, mungkin ada yang pawai obor, ada juga yang tahlil tahmid surah Yasin kita bacakan di musola, di majelis ilmu atau di masjid, dalam acara menyambut tahun baru Islam, menyambut tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Di sini ada yang mengadakan mungkin di Padurenan, di tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat ini, pada malam hari ini, asbabiyah yang pertama, saya bisa hadir ke tempat ini dengan wasilahnya saya bertemu dengan Bang Jetul di Cikiwul. Ini Bang Jetul pernah ketemu dengan saya di Cikiwul mungkin udah beberapa waktu yang lalu. Dan saya pun adalah tinggal saya di Cikiwul, di RT 1 RW 2. Kalau mungkin lokasinya tidak jauh dari Rawat Tengah. Tahu Pak ya Rawat Tengah Pak ya? Yang suka ada hiburan rakyat tuh di Rawat Tengah. Setiap tahun biasanya suka ada tuh di Rawat Tengah hiburan rakyat. Cuma sekarang kemarin acara tahun baru Islam nggak bisa di situ tempatnya. Karena tempatnya emang masih banyak airnya, ya banyak airnya sehingga tidak bisa mengadakan di di Rawat Tengah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya kalau asli ini Cibarusah Bu, ya Cibarusah yang arah Jonggol saya tuh. Cuma saya tinggal di Cikiwul di RT 1 RW 2. Kalau dengan Pak RW Misnan gak terlalu jauh. Ya perbatasan saya itu Cikiwulnya Cikiwul pojok, perbatasan mungkin Cikiwul baru antara Padurenan dan Cikiwul. Saya istri saya orang Bantar Gebang, tinggal di Cikiwul kurang lebih 15 tahun. Nih alhamdulillah ketemu sama Bang Jetul mungkin beberapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, sehingga alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini ke Padurenan Mustika Jaya. Mudah-mudahan kita semua dengan silaturahmi ini, mudah-mudahan semua dalam kehidupan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah rezeki kita, amin. Yang kurang amin, mudah-mudahan utangnya nambah. Mudah-mudahan rizkinya diberkahkan oleh Allah, amin. Usaha-usahanya lancar, amin. Anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, amin. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan suami istri suaminya kawin lagi. Ibu-ibu cicing wae eta panderi mah. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, di malam hari ini, yaitu acara santunan ya. Alhamdulillah. Ini acara santunan anak yatim yang ada di wilayah Padurenan. Mungkin sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya panitia. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang menyumbangkan daripada hartanya, yang menyumbangkan pikirannya, materinya untuk terwujud daripada acara seperti ini. Mudah-mudahan rizkinya diberkahkan oleh Allah, mudah-mudahan segala usahanya dilancarkan oleh Allah, dan segala hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya apa yang kita keluarkan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam yang mana isi daripada Al-Qur'an tersebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang muslimin wal muslimat yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan daripada pahala semua apa yang kita keluarkan untuk berbagi kepada orang. Bahkan Allah sendiri yang akan melipat gandakan harta yang kita keluarkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menjelaskan bahwa apa yang kita niatkan. Nih saudara-saudara, dari rumah datang ke sini niatnya adalah untuk beribadah. Dari rumah datang ke sini adalah niatnya untuk taklim. Dari rumah datang ke sini adalah niatnya adalah untuk apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, semuanya lillahi ta'ala. Ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, makanya kalau kita ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya tentram, ingin hidupnya sejahtera, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang beriman, kalau seandainya manusia ingin hidupnya bahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, perintahan Allah itu laksanakan. Apa di antaranya? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, berserah diri kepada Allah, bersujudlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, dan berbuatlah yang baik. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, pasti yang namanya manusia hidupnya ingin bahagia, suami ingin punya istrinya istri yang soleha, kemudian seorang istri menginginkan suaminya yang soleh, anak-anaknya yang baik, yang soleh dan soleha, pasti menginginkan seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya suatu ketika bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, manusia di alam dunia ini adalah ketika hidupnya silahkan sekeinginanmu, ketika hidupnya silahkan sekemauanmu, tapi apa? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya manusia di alam dunia ini semuanya akan menghadapi kematian. Jadi makanya oleh karena itu apalah, di alam dunia kita hidup, mau maksiat, mau berdosa, mau beribadah, mau tidak beribadah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kalau kita ingin hidup kita selamat, hidup kita ingin hidup kita bahagia, maka senantiasa untuk melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah yang mahdohnya maupun ibadah yang ghair mahdohnya. Ini salah satu contoh hadirin jamaah rahimakumullah ketika manusia berbagi nih. Ya, kita berbagi untuk anak-anak yatim, dibagikan sumbangan kita kepada anak-anak yatim yang memang memerlukan bantuan itu, kita sumbangkan, kita berikan
dengan ikhlas, niat yang ikhlas, insya Allah ini semua akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jahal ketika dia turun ke muka bumi ini, ketika melangkahkan kakinya ke muka bumi ini, maka ditanya beberapa hal. Di antaranya yang pertama, wahai Mu'adz bin Jahal, yang pertama, umur kita untuk apa dihabiskan? Nih, umur kita untuk apa dihabiskan? Apakah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beribadah? Oh ya, jadi makanya kalau senantiasa anak-anak kita ingin bahagia, kalau seandainya suami kita ingin bahagia, kalau dalam rumah tangga kita ingin bahagia, itu diantaranya perintahan Allah jangan kita abaikan. Salah satunya adalah sholat yang 5 waktu. Ini ibu jamaah rahimakumullah, ini dalam kaitan sholat ini luar biasa ya Pak. Dalam pengajian baik di mana saja, di majelis ilmu, di musola, di majelis taklim, pasti yang akan dibahas ujung-ujungnya adalah sholat yang 5 waktu. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau manusia hidupnya ingin dirindukan oleh surga, manusia hidupnya ingin surga merindukan kepada kita, di antaranya jangan lupa 4 hal kita lakukan. Bu nih, 4 hal kita lakukan. Walaupun ibadah kita kurang, walaupun sholat kita kadang-kadang pikiran kita kemana aja, walaupun kita lagi sholat hati kita kadang-kadang kagak hadir, waktu sholat pikiran kita ke bisnis, ke materi dan lain sebagainya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, kalau manusia ingin dirindukan surganya Allah, pasti surga akan merindukan kepada kita. Apa yang pertama? Di rumah, di tempat apa? Kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Nih Bu nih, Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran sempatkan oleh kita dibaca. Bu, ini yang samping kanan nih, sering gak di rumah baca Al-Quran? Sering apa enggak Bu? Bu cicing baik berarti tara maca sugan. Bu, sering baca Al-Quran di rumah? Sering? Sering nu sering mah, anu tara mah tara, kadang-kadang males banget. Kadang ingin menghatamkan satu hataman Al-Quran, susahnya luar biasa. Betul apa betul? Bu, kamari bulan puasa nih, kamari bulan puasa. Ibu jamaah di sini, siapa yang menghatamkan Al-Quran 30 juz? Coba mana? Acungkan tangannya. Bu, ini cari cingwain itu maraja, bisa juga bulan puasa. Bu, 30 juz yang menghatamkan siapa nih? Nih, yang pertama baca oleh kita Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Ya, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bu, kadang-kadang godaannya Bu, kalau mau ngaji, mau baca Al-Quran, kadang-kadang godaannya males Bu. Arek ngaji males, arek tahajud males, arek sholat duha oge males teh Bu. Bu, sholat tahajud berapa rakaat Bu? 2 rakaat. Sholat duha berapa rakaat? Sholat duha 2 rakaat. Nih, kalau saya mau tanya nih, osok sering te saminggu tahajud berturut-turut osok apa tara? Tara. Duha osok tara duha? Tuh tara keneh bae. Ya. Sholat tahajud teh tibang 2 rakaat, lamun kurang nambah deui 2 rakaat deui. Bu, kadang-kadang urang arek tahajud teh berat banget, sangheuk banget. Ya, ini nanya ya ke ibu-ibu ya. Kira-kira jam 1, jam 2 osok hudang apa tara? Hudang tara Bu. Hudang mah hudang ka kamar mandi. Hudang mah hudang ka cai. Enggeus hudang mah kieu, enggeus kieu hees deui. Anu kitu aya di aya. Tuh Bu.
Urang kadang-kadang malesna luar biasa arek naon tah hudang tipe ting teh berat banget. Bu, saya rek nanya bu, kira-kira lamun sholat yang 5 waktu nih, sholat yang 5 waktu kira-kira dalam 1 waktu kita berapa menit kalau sholat bu kira-kira bu? Bu, dalam 1 waktu kira-kira sholat berapa menit bu? 5 menit. Lamun 1 waktu 5 menit, lamun kali 5 berapa menit bu? 25 menit. Berarti hadirin jamaah rahimakumullah, sholat sehari semalam yang 5 waktu cuma 25 menit. Tah selain itu banyak yang lainnya kegiatan yang di luar sholat. Benar apa bu? Kadang mohon maaf nih saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Nih antara sholat 5 menit dalam 1 waktu dengan kita buka HP, ini mohon maaf nih, dengan lihat HP, lebih banyak lihat HP apa lebih banyak lihat Al-Quran? Jawab siapa bu? Bu, lebih banyak buka Al-Quran, lebih banyak buka baca Al-Quran apa dibandingkan HP? Lebih banyak yang mana? Tuh, arek shopping bawa, jalan-jalan bawa, arek naon makan-makan ka saung apung bawa, ka mahayun bawa, ngeden di WC bawa, kebangetan sugan eta mah. Nih bu, nih nang HP teh jeung HP bae. Bu, saya nek nanya bu, aya nu keur ngaji ibu-ibu, bapak-bapak nu ngaji mah ngaji, gurunya main anu nyampaikeun materi, ibu-ibu nama anu main HP wae jeung bapak-bapak kira-kira aya eueuh bu? Anu mana ieu jelema we hang nyaho ieu? Keur ngaji mah ngaji nang HP we HP. Aya nu aya. Apa tiung beureum? Anu mana Pak? Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Nih ya. Jadi pergunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang ini dengan HP lupa segalanya. Apalagi anak muda nih, remaja-remaji pulang sekolah anu jekel teh HP. Balik sekolah, ulin dan lain sebagainya, itu yang dipegang HP. Boleh-boleh saja dengan HP ada manfaatnya dan juga ada marodorotnya. Nih manfaatnya nih HP banyak, bisa komunikasi, bisa silaturahmi dengan HP, aplikasi Quran, sholawat yang lain sebagainya. Boleh dibuka, boleh. Bahkan dengan HP share pengajian. Nih contoh mohon maaf, malam ini ada pengajian santunan yatim piatu di Kelurahan Padurenan di Mustika Jaya, di share kepada saudaranya, kepada tetangganya. Insya Allah itu HP akan menjadi ladang ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi dengan HP wayahnya hati-hati, jangan sampai salah megang. Apalagi di grup Pak nih, di grup luar biasa di grup. Di grup HP rupa-rupa, aya anu komen anu bagus, aya komen anu tidak bagus. Bahkan di HP eta kadang-kadang pas anu komen teh awewe anu teu pararugu. Kira-kira aya nu kitu aya? Cek bapak-bapak, ditempo haram teu ditempo mubajir. Aya nu kitu aya. Tuh di grup beda-beda Pak, aya nu chattingan bae aya, anu mantau bae aya, ya. Ayo misalkan wah anu resep bae buka-buka anu aya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah kalau manusia ingin dirindukan surganya Allah adalah membaca Al-Quran. Luangkan diri kita siang maupun malam, mau 1 ayat 2 ayat, bacalah Al-Quran. Bu ya, pulang dari sini harus dapatkan kita oleh-oleh. Yang pertama, kalau ada yang menanyakan Al-Quran, Al-Quran itu adalah 30 juz. Dari 30 juz itu Al-Quran ada 114 surah. Ya, dari 114 surah ini adalah ada 6.666 ayat Al-Quran. Nah ini Mak mungkin pada hafal semua nih, yang ini nih. Kemudian berapa kalimat Al-Quran? Ini pulang dari sini adalah kita harus tahu, pulang dari sini bahwa Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surah An-Nas, jumlah kalimatnya 74.437. Ulangi, saya ulang, kalimat Al-Quran adalah 74.437.
Ingat nama Bu, ingatnya? Ingat. Kayak balik ngaji, ingat karena apa poho? Tuh. Itu adalah kalimatnya. Kalau ada yang menanyakan Al-Qur'an dari mulai surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, berapa hurufnya? Nah, hurufnya ada 325.345 huruf Al-Qur'an. Ulangi saya sampaikan, 325.345 huruf Al-Qur'an yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Supaya nyaho tahu ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafizil lisan. Nih, jaga lisan kita, jaga lidah kita. Ini kalau lidah, mohon maaf nih saudara-saudara, karena lidah itu adalah sesuatu yang tidak bertulang. Apalagi ini kalangan perempuan kaum Hawa, biasanya kalau udah ngobrol, kalau bisa ketemu sama teman-temannya, bahkan ketemu di tukang sayur, kadang-kadang lidah kita suka lupa untuk dijaga. Nih, ketika orang manusia, mohon maaf, diperumpamakan seperti ini. Ketika tangan kita teriris dengan pisau, tangan kita teriris dengan golok, itu 1 bulan 2 bulan akan sembuh. Tapi mohon maaf, kalau seandainya kita disakiti sama seseorang, dengan lidahnya seseorang, dengan mulutnya seseorang menggibah kita, menyakiti di depan kita, menyakiti di depan tetangga kita semuanya, jangankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun akan terus diingat. Kenapa? Sakitnya dengan disakiti oleh lidah kita. Ini makanya Bu, jamaah rahimakumullah, ini hati-hati lidah kita dalam berbicara. Daripada kita berbicara yang gak karu-karuan, berbicara yang kagak jelas, berbicara yang memang tidak sepantasnya, lebih baik kita diam. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wamut imil jian. Nih, Bu. Wamut imil jian ini berkaitan dengan pada kesempatan malam hari ini. Apa di antaranya? Kalau kita mau berbagi, berbagilah yang terbaik. Ketika kita memberi makanan dengan tetangga, berilah makanan yang terbaik. Bu ya, orang boga kadaharan anu ngareuna, pisang anu baragus, roti yang enak. Ketika berbagi, ketika membagi sama orang lain, kasihlah makan itu yang lebih enak. Ulah merete kadang-kadang anu geus rada bau, anu roti geus rada kira-kira bau tengi, karak diberekeun ka tetangga. Ulah Bu. Ya lebaran ya. Lebaran kan biasanya kue lebaran loba nyamunya. Kue lebaran loba dikumpulkan ku urang tah, diteunden di lemari. Tah geus berbulan-bulan, wah geus rada tengi, bau tengi, diberekeun ka tetangga. Ulah. Jadi merek mah itu adalah yang terbaik. Ngasih itu adalah yang terbaik. Ini pada kesempatan malam hari ini diantaranya berbagi kepada anak yatim. Ini alhamdulillah diantaranya ada mie dan lain sebagainya. Ini kita berikan kepada anak yatim. Insya Allah anak yatim akan mendoakan kepada kita semuanya. Insya Allah apa yang kita keluarkan ketika diberikan memberikan santunan kepada anak yatim, insya Allah harta kita akan berkah. Amin ya Allah ya Robbal. Insya Allah ya akan tambah berkah, akan tambah maju usahanya, lancar usahanya, hal-hal yang lainnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita banyak berbagi. Ya Bu, itu adalah banyak berbagi oleh kita kepada orang lain. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat diantaranya ini yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Adalah orang yang gembira masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan suci Ramadan
Gembiranya apa? Gembiranya untuk beribadah. Ya, datangnya bulan puasa, gembiranya untuk beribadah, insya Allah itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingin semuanya kita ingin masuk surga, ingin boh, ingin semua masuk surga, nggak mau kita masuk neraka. Akan tapi kalau dihitung ibadah kita ingin masuk surga, wah kurang. Ibadah kita, sholat kita ingin masuk surga, alangkah jauhnya. Tapi dengan apa? Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah orang yang beriman melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah surga akan merindukan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu jamaah hadirin jamaah rahimakumullah, ya berkaitan dengan puasa Ramadan kemarin yang telah lalu ini, alhamdulillah Bu, di sini di Padurenan ada yang terawihnya yang full ada, yang tadarusnya alhamdulillah 30 juz ada, bahkan ada yang sholat tarawihnya di sini Bu. Mohon maaf nih, kalau di sini tarawihnya, dalam tarawih itu berapa rakaat di sini Bu? Bu, berapa rakaat di sini Bu? Tarawihnya alhamdulillah mungkin di sini 23 sama witir ya Bu ya. Nah di sini mohon maaf saudara-saudara, kalau ada perselisihan, ada perbedaan, ada satu dengan yang lainnya perbedaan, silahkan masing-masing, jangan saling mengganggu itu perbedaan. Contoh mohon maaf, ada yang terawihnya 23, boleh silahkan. Ada yang terawihnya 11 rakaat, silahkan. Ada yang 8 rakaat, silahkan. Yang penting jangan saling gesek-menggesek. Boleh-boleh aja, yang 23 kita laksanakan, insya Allah pahalanya lebih banyak dibandingkan yang 11. Ini mah kadang-kadang saudara-saudara karena ada perselisihan, tidak sejalan, tidak sekeyakinan dengan kita, mohon maaf, anu sholat terawih 23 dengan 11 ribut, yang terawih 11 sama 23 kagak akur, yang kunut sama yang tidak kunut kagak akur. Yang harus dipermasalahkan adalah ketika orang yang tidak sholat. Ya mak, yang kunut dengan yang tidak kunut pasti ya berantem. Ada yang tahlil dengan yang tidak tahlil berantem, gak boleh. Kita mau tahlil silahkan, min ahli sunnah wal jamaah. Ada yang anti tahlil silahkan aja, yang penting jangan mengusik orang lain. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, tahlil katanya bid'ah, kunut bid'ah, terus apa lagi? Ngajiin di makam, ngajiin di rumah itu bid'ah. Buat apa? Padahal tidak seperti itu. Silahkan dengan keyakinannya masing-masing, silahkan dengan keinginan masing-masing. Masing-masing punya aturan, punya patokannya, punya dasar hukumnya. Contoh kemarin Bu, Bapak, ini kemarin acara ketika sholat Idul Adha. Mohon maaf nih, di sini Idul Adha hari Sabtu apa hari Minggu? Ada yang hari Sabtu, ada yang Minggu. Silahkan saja. Kalau di Cibogo, kalender Cibogo, Kiai Yusuf Kamil almarhum, dia itu kalau nggak salah ibadah sholat Idul Adhanya di hari Jumat. Silahkan saja, punya patokan tersendiri. Nah kita misalkan nih ikutnya kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Idul Adhanya di hari Minggu, ya silahkan saja. Yang harus dipermasalahkan adalah orang yang tidak beribadah, yang tidak sholat. Anak-anak kita yang nggak sholat, silahkan itu ingetin nama kita. Ya, ini mah yang tadi hal-hal furu'iyah, hal-hal yang cabang, hal-hal yang memang perbedaan sedikit diperbesarkan jangan. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, kalau mengingatkan suatu kebaikan silahkan saja. Nih Bu, anaknya belum sholat, ingetin sama ibunya. Suaminya nih nyengkerek nyengkanan nyengkidul bae nih belum sholat, ingetin sama istrinya. Boleh begitu juga sama dalam ibadah pun. Istri kalau misalkan pura-pura lupa atau istri belum ibadah, suaminya tahu, bahkan suaminya udah sholat, bahkan di situ adalah udah beribadah, silahkan ingetin daripada istri dan anaknya. Tuh hadirin jamaah rahimakumullah, makanya mengingatkan suatu kebaikan, menunjukkan suatu kebaikan, insya Allah menjadi ladang pahala. Ya mudah-mudahan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, salat yang 5 waktunya mudah-mudahan di awal waktu semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu,
biasana di daerah Padurenan sholat lobana di awal waktu apa di akhir waktu? Bo, coba jujur yuk ibu-ibu di tukang tuh ame kerudung hejo tuh, ayo kerudung hejo ayah. Bu, sholat biasanya orang lobana di awal waktu, di pertengahan waktu apa di akhir waktu? Lobana asana di akhir waktu. Asar jam 3:30, arek 3:30 karek sholat asar. Aya nu kitu aya bu aya nu kitu aya 3:30 asar misalkan sholatnya 3:30 aya nu kitu aya. Anu mana jelema mana? Tuh. Aya anu misalkan sholatnya apa di awal waktu bagus, pertengahan waktu apa pertengahan waktu agak bagus juga. Tapi diantaranya yang lebih bagus itu adalah kita sholat di awal waktu berjamaahnya tuh. Misalkan nih laki ke masjid berjamaah, ke musola kita berjamaah. Ini alhamdulillah saya husnujon kepada masyarakat Padurenan. Mudah-mudahan lakinya semuanya nih, baik ibu-ibu terutama laki-laki, sholat berjamaahnya ditingkatkan lagi. Amin ya Allah ya Robbal. Kadang mohon maaf nih saudara-saudara, lamun orang arek sholat, arek berjamaah, kadang-kadang melangkah ke masjid 10 meter aja susahnya luar biasa. Bu, Pak nih, mohon maaf, mau berjamaah ke masjid langkahnya cuma 10 langkah, apalagi sholat subuh. Pas dengar sholat subuh, azan subuh, hujan, kira-kira berangkat nggak berjamaah ke masjid? Oh, nih mohon maaf sekali lagi. Kalau kita nih jogging pagi-pagi hari Minggu ke Pida, tahu Pida bu? Bu tahu Pida nggak bu? Pasar Alam. Nih ibu-ibu anak-anak remaja kalau jogging jaraknya 500 meter jalan lari-lari, kira-kira kuat apa kagak? Kuat apa kagak? Nih anak muda pada kuat nih. Tapi nih, ketika kita mau berjamaah ke musola, ketika mau melaksanakan subuh berjamaah, jangankan 100 meter, 20 meter aja ke musola, malas apa kagak? Malas apa kagak? Berat apa jauh? Tuh beratnya luar biasa. 20 meter tibang kari ngalangkah doang, beda jeung jogging di mana? Di Pida. Apalagi di Pida anu jogging rupa-rupa anu mawa bola voli. Aya anu senam wae pakaiannya serba aya wae aya. Tuh, aki-aki mah sok aya nempo wae. Jangankan yang muda, masih wajar yang muda melihat yang menor-menor, yang muda melihat yang cantik, masih wajar melotot ge, masih muda. Ini mah aki-aki geus ubanan melihat yang jogging, melihat yang senang, yang pakainya serba hoi-hoi. Wah, bawaannya pengen melotot bae. Kira-kira ada yang kayak gitu ada? Anu mana ya aki-aki anu mana ieu? Oh ya, hadirin jamaah rahimakumullah, wajar normal tuh ya. Urang resep ka awewe lalaki ieu normal. Lalaki resep ka awewe normal. Awewe sebaliknya senang sama laki-laki, itu adalah normal, hal yang biasa saja. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, itu diantaranya pada kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sumbangkan, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segala hajat kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan pasti manusia itu banyak hilapnya. Dalam kehidupan kita suka alpanya, banyak hilapnya, banyak dosa sama suaminya, banyak dosa sama keluarga, terlebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak berdosa. Benar gak bu? Kita kalau dalam kebaikan dengan keburukan pasti banyak keburukannya. Antara sholat dengan kagak sholat, banyakan yang kagak sholatnya. Antara ibadah dengan kagak ibadah, pasti banyakan kagak ibadahnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kecil, dosa besar, disengaja maupun tidak disengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita sama-sama, sebelum saya akhiri, kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti setelah ini ada guru kita Al Habib Abdullah akan bacakan maulid, mungkin barangkali dengan tausiahnya. Itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.